izin ya, muter-muter nih kayaknya ya Ustaz dikasih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan insya Allah bisa bolak-balik ke Makkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Amin. Yang sama kita hormati Ketua DKM Al-Hasaniyah Bapak Kiai Haji Muntah Fahmi MPDI, keluarga wakaf masjid Bapak Ustadz Nisan Haji Saman, Bapak Ustadz Jumali, Ketua Panitia Bapak Ustadz Ahmad Budiar, Bapak Haji Muhammad Zaini, staf pengurus Masjid Al-Hasaniyah Bapak Haji Arbani, Bapak M. Rohim, Qori kita tadi Ustadz Cecep, dan ada juga Bapak Ustadz Ardi Kusuma SPDI. Hadirin hadirat, saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah kita bisa kumpul di Masjid Al-Hasaniyah dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Dan halo, masih hidup? Alhamdulillah. Jadi tadi saya diinformasi Pak Ustadz tenang aja, Ustadz mulai ceramah jam 12. Saya makan soto 4 mangkok. Gak taunya suruh buru-buru kemari. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah bisa silaturahim. Yang pertama saya mau menyampaikan tadi jam 4 Sukabumi gempa, terasa sampai ke Bandung. Di sini gak berasa ya? Alhamdulillah. Ini saya mau nyampein surah Al-Anfal ayat yang ke-33. Di situ ada garansi keamanan karena kemarin dibilang katanya akan ada megatrust, gempa gede. Bahkan juga udah mulai ada yang ngomong bakal ada kayak pandemi kemarin. Kemarin aja Ustadz 2 tahun pandemi gak punya duit. Ya, gak ada kerjaan. Tapi walaupun gak ada kerjaan, saya bersyukur karena selama pandemi, walaupun gak ada kerjaan, tapi saya justru malah banyak mendapatkan kenikmatan. Jadi saya pinter jualan selama pandemi. Ada mobil dijual, ada motor dijual, rumah lewat. Rumah saya di Depok habis. Iya, katanya mau ada lagi. Cacar monyet yang cacar kita yang puyeng. Tapi kalau kita lihat ayat ini Al-Anfal ayat yang ke-33, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Jadi di sini ayat ini memang tentang penduduk Makkah akan selalu aman, akan selalu tenang tentram selama ada dua. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan tentang dua yang menjadikan rasa aman. Yang pertama, kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini Allah tidak mengazab umat yang waktu itu turun di Mekah, wa anta fihim, selama ada baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Yang kedua, kalau yang pertama pakai fi'il. Kalau fi'il kan ya ta'allaq bizaman. Kalau fi'il selalu ada hubungannya dengan waktu selama Nabi masih ada. Tapi yang kedua pakai isim fa'il, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan mengazab kita selama kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekarang baginda sudah wafat, sudah meninggal dunia, tapi kita masih merasakan kehadirannya, alhamdulillah. Dan kita insya Allah dengan menghidupkan sunnahnya, insya Allah negeri kita aman, tenang, tentram, jauh dari bala bencana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena ini garansinya wa anta fihim selama Rasul ada. Tapi kita, walaupun Nabi sudah wafat 1400 tahun yang lalu, mudah-mudahan kita merasakan kehadiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang sini alhamdulillah kelihatan cinta Rasul semua. Halo Pak. Halo. Kalau lihat dari wajahnya, ini cintanya cinta beneran. Alhamdulillah. Karena kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, matanya merem, lehernya nunduk, kayaknya meresap, dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa. Nah, berangkat dari ayat ini, mudah-mudahan ini apalagi ya Allah yang ditaruh di barisan depan, nih kita doain semua nanti jadi orang. Pak Ustaz kan sekarang udah orang, maksudnya jadi orang sukses, dia jadi jilul mustaqbal, amin. Jadi generasi masa depan, amin. Coba nih, siapa yang hafal juz 30? Nanti jam 2 kita tes ya. Alhamdulillah semuanya insya Allah hafal juz 30, yang cuma nih anak-anak lu aja. Ya padahal saya mau kasih hadiah. Nah, kemudian yang berikutnya wahum yastaghfirun. Yuk kita istighfar dulu. Mudah-mudahan istighfar udah pasti mendatangkan rezeki. Amin. Amin. Karena dalam surat Nuh dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Orang yang istighfar, Allah tambah harta sama anaknya. Insyaallah. Kemarin saya acara di rumahnya Irfan Hakim, presenter. Dia syukuran, rumahnya makin gede, dia kandangnya makin banyak. Ya. Beliau itu kan anaknya 5, dia kerjaannya banyak, hartanya banyak. Orang hartanya banyak, anaknya banyak, senang hidupnya. Orang harta doang banyak, anak gak punya, sedih. Saya kan jadi juri juga, selain juri aksi. Kalau ini Ustaz Yoga kan dulu juara komedi Akademi Indonesia, juara 1 itu. Ya, nanti insya Allah jam 3 kita suruh komedi nanti di sini. Ya, saya jadi juri qosidah, ada Soimah, ya, ada Nasar, cuman karena sering mati lampu. Ya. Ada juga Mbak Inul, saya tanya Mbak Inul anaknya berapa? 1, lah kok 1, duit banyak. Wah itu juga susah Pak Ustaz. Saya anaknya proses bayi tabung, udah bayar mahal, sakit,
Dan ternyata banyak artis yang juga pakai bayi tabung tapi gagal. Udah bayar ratusan juta, gagal. Ganti tabungnya dari 3 kilo ke 12 kilo, gagal juga. Sebenarnya mau bikin bayi tabung apa nasi goreng? Nah, kalau orang hartanya banyak, anaknya banyak, rame, tapi rezeki ada, senang. Kalau duit doang banyak, anak gak punya, sedih. Begitu meninggal, hartanya ya udah buat siapa? Yang lebih repot lagi, anak banyak, harta gak ada. Itu lebih puyeng lagi. Apalagi mau lebaran, udah pusing. Makanya kalau istighfar dikatakan wa yumditkum bi amwali wa banin, Allah kasih amwal, harta dan juga anak keturunan. Masya Allah. Ya, ini dengan istighfar. Dan juga tadi Al-Anfal 33, insya Allah ada jaminan kita tidak akan mendapatkan azab, ada jaminan kita tidak akan dapat bencana. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baca koran kan? Ya udah gak zaman ya koran. Di media online, nonton TV, di Manggarai ada kebakaran, berapa ratus rumah kena. Ada masjid satu kokoh berdiri. Di tempat saya ada rumah biasa dibikin majelis. Kalau maghrib sampai isya rame orang ngaji baca Quran. Kebakaran satu komplek, cuma rumah itu doang yang terbakar. 2007 saya lagi wukuf di Arafah. Ada jamaah saya ditelepon sama keluarganya di Kalimantan Timur di Samarinda, komplek ini kebakaran. Dia bilang, Pak Ustaz, saya lagi wukuf, ternyata komplek di kampung saya itu kebakaran. Mana rumah saya rumah kayu, yang lain rumah permanen, dia doang yang rumahnya dari kayu. Saya bilang, ibu lagi di Arafah, minta sama Allah doa di Arafah ini, doa yang mustajab. Dia angkat tangan, ternyata keluarganya nelpon lagi, satu komplek rumahnya angus, cuma rumah dia doang yang dari kayu yang masih kokoh berdiri. Subhanallah. Maka kita awali dulu dengan istighfar. Mudah-mudahan kita aman, tenang dan tentram. Amin. Astaghfirullah Rabbana hidup kita tenang tentram. Alhamdulillah. Ibu-ibu di sini juga saya dibilangin sama Ustaz Yoga, Ustaz ceramah di sini gak usah lama-lama, orang di sini udah soleh-solehah semua. Jamaah Hasaniyah ini belum ajar aja udah pada sholat. Alhamdulillah. Dan istighfar jadi ingat haji belum ada pada sholat. Ya, haji 2024. Kalau sama Mama Dede, insya Allah saya tiap tahun berangkat haji. Tapi kemarin ada Profesor UAS, Abdus Somad, profesornya aja dari Malaysia, dari Brunei, 2 profesor. Berat tuh. Saya aja ngambil S3 batuk, saya taruh atuk. Ya. Sekalian konfirmasi waktu bundanya UAS, Ustaz Abdus Somad meninggal, ada tuh di berita tentang ibunya. Ibunya itu kalau memasak aja wudu dulu. Udah gitu sambil masak, sambil zikir, sambil sholawat. Maka pantas anaknya pinter dan soleh. Ada
ada ibu-ibu udah masak oncom di becek balik ke rumah. Ini lagi. Saya kabur dari gue. Iya, udah begitu makanan bukannya disolawatin didoain, malah dijumelin atau digeruntukin. Iya, saya ingat, saya di Suji Al-Bumuri, tapi 52 tahun saya tinggal di Jakarta, jadi saya punya encang. Saya waktu kecil, encang saya manggil, Suji, ya, sama abang saya cek ke rumah, makan. Di rumah ada sambal goreng ati. Oh, saya kira nih sambal goreng ati. Ada ati, ada kentang pedes. Begitu nyampe, saya buka tutup saji, tumis oncom tinggal dikit. Saya teriak dong, Cik, atinya mana? Atinya di sini. Lo kalau makan oncom ati lo tenang. Itu semua nikmat. Tapi orang makan daging, atinya gak tenang, malah jadi penyakit. Bu, halo. Sebab dengan istighfar, dengan zikir juga mendatangkan ketenangan. Ini ada penelitian Ibnu Sina, bapak kedokteran dunia. Bu, halo. Wah, ini kayaknya baru lulus SMA semua nih yang sudah sini. Bu, nenek. Berarti saya mesti ganti kacamata ya. Bu, halo. Ada penelitian Ibnu Sina, kambing, domba, 2 ekor, gedenya sama, warnanya sama, beratnya sama, kandungnya sama, warna bulunya sama, dimasukin ke kandang, dua-duanya. Cuman yang satu dideketin sama serigala, yang satu dijagain, jadi dia nggak lihat serigala. Yang satu kambing yang tiap hari lihat serigala, kagetan lu. Iya, asal mau minum kaget. Ternyata setelah beberapa lama, yang tenang nggak melihat musuh, tubuhnya bagus, lebih gede, lebih sehat. Yang tadinya itu beratnya sama, gedenya sama, berubah. Ya itulah bedanya orang sini tenang semua, ya alhamdulillah ya Bu. Orang sini jangankan punya rumah, kontrak aja tenang. Alhamdulillah. Waktu bayar kontrakan tenang. Ya, pas ternyata nggak punya duit buat bayar tenang. Ditagih tenang. Nggak bisa bayar kontrakan tenang. Diusir tenang. Bukan tenang, bingung. Baik, jadi kita balik lagi. Halo kemarin, Bu, halo. Katanya kalau kita lagi ada problem, kalau lagi ada masalah, jogetin aja. Bu, kalau ada masalah, jogetin aja. Kita punya masalah, terus joget apa kelar? Makanya sekarang kita mau bikin istighfarin aja. Sholawatin dulu Bu. Ini orang Depok kemarin milih Bang Komen kan? Gila ya. Saya ingat, saya waktu pertama punya rumah kontrak RSSS, rumah sangat sedikit semennya. Kata Bang Komen, rumah Pak Ustadz disenderin aja retak. Tapi orang bilang apa? Yang penting rumah saya strategis, dekat kemana-mana, ke dapur dekat, ke sumur dekat. Dan Pak, halo. Dulu awal-awal kerjaan belum lancar, pernah juga diuji susah, lapar, dia mau makan gak punya makanan. Tapi alhamdulillah, walaupun saya lapar, gak punya makanan, saya sholawat aja 100 kali. Alhamdulillah tambah lapar.
Tapi begitu lapar, ada yang nganterin nasi uduk. Alhamdulillah. Dan waktu saya umroh sama Bang Haji Komeng, dulu tuh sering juga kita syuting di Depok ya, sama Bang Haji Komeng. Beliau dulu waktu mau haji, kadang Pak Atik, Meng, lu di sini jahil, kan lu di sana diketok sama malaikat. Terus nanya, emang iya Pak Ustaz, kita nanti kalau haji dihukum nih? Saya bilang insya Allah enggak. Yang penting datang ke sana mau ketemu Allah, mau ibadah, insya Allah semuanya lancar. Ternyata alhamdulillah benar lancar, tidak ada halangan. Beliau cerita, cuman pas terakhir habis tawaf wada mau pulang, sholat di Hijr Ismail. Sholat di Hijr Ismail sama aja sholat dalam Ka'bah. Sholat dia 2 rakaat, pas bangun pulang. Wah, ini kali ini hukuman Allah. Gak tahunya begitu dia melek, dia masuk ke garisnya orang negro. Wah, hitam semua. Garisnya hitam, orang hitam. Habis itu terang lagi, oh alhamdulillah, semua lancar. Nah pas umroh sama saya, sampai di Madinah, kita mau ganti jubah nih, karena terbang 9 jam, imigrasi, ya. Kemudian dari waktu itu masih Jeddah Madinah naik bis, sekarang kan udah ada kereta cepat, 6 jam lagi. Wah, mau sholat di Masjid Nabawi, kita mau ganti baju, nggak tahunya kunci gembok koper saya ketinggalan di Jakarta. Waduh, gimana nih Bang, kita mau ganti baju, kuncinya ketinggalan. Kata Bang Komeng, panggil aja ojek online Pak Ustaz. Emang bisa naik bis? Bisa mati itu ojek. Dia bilang, Ustaz kan punya senjata. Oh iya benar, doa, sholawat. Saya ambil peniti, gaya film zaman dulu main Gaffer, mungkin ibu-ibu belum lahir. Peniti, saya colok tuh gembok, sambil sholawat 5 kali, saya puter, alhamdulillah, nggak kebuka. Kata Bang Komeng, Ustaz, zikir jangan dikit, sholawat jangan pelit. Saya tambahin 10 kali, saya putar agak keras, baru patah peniti. Tapi nggak lama, saya lagi ngerojok-rojok, datang petugas hotel di Hotel Al Haram, orang India. Rupanya dia memang petugas yang kontrol jamaah yang baru datang. Dia ketok, Assalamualaikum brother, how do you do anything brother? Saya bilang tadi dia nggak paham, saya bilang tadi dia malah ngomong aja. Akhirnya saya bilang turun bro, dia nggak mau turun bro. Tapi ngeliatin saya lagi rojok-rojok gembok, oh dia paham. Dia ngerti. Dia bilang gak gua harus kedapnya. Keluar, balik lagi bawa tang. Akhirnya diputus pakai tang, digunting kertas. Alhamdulillah. Saya bilang berkahnya sholawat, tang bisa putus. Saya bilang begitu, kata Bang Komeng. Itu sih bukan sholawat ya Pak Ustaz, tanggung niatnya. Ya saya bilang itu kan cuma wasilah. Kalau ini gembok saya pegang sambil sholawat berasap terus pecah, kan ente yang kebingungan. Lah itulah diutus ke India. Siapa tahu ke India di kamar hotelnya lagi nyanyi Tumhiho, atau dia lagi nyanyi boleh cobian Tarangina. Alhamdulillah, he solve our problem. Dia beresin urusan kita. Makanya ini strategis banget. Di samping ayat ini memberitakan ada jaminan keamanan kalau kita menghidupkan sunnah Rasul. Yang kedua, kalau kita istighfar, kita isi dengan zikir, kita isi dengan salawat, kita isi dengan doa. Kita hilang aja langsung baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minhu. Ya Allah, bayar pahala kesabaran saya dan ganti kalau musibah itu menimpa kita dengan yang lebih baik lagi. Insya Allah.
tadi udah istighfar, sholawat juga gitu ya Bu. Bu, halo. Ini ibu-ibunya di sini nih, insya Allah yang kelihatan ya, mencontoh Rasul dalam perkataan, perbuatan dan semua keadaan. Alhamdulillah. Karena Nabi itu dikatakan yang dalam hadis faliyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong baik, diem. Kita kadang-kadang ada ujian mulut bapak-bapak ya. Kita lagi nyetir nih, lagi santai, ya. Tiba-tiba, ada yang melewati. Kadang-kadang mulut. Itu orang nego begitu. Ya kadang-kadang keluar dari mulut kita, dasar goblok. Simnya mulai nembak tuh. Makanya Nabi ngajarin, faliyakul khairan aw liyasmut. Ibu-ibu di sini, alhamdulillah. Ya bro, nggak ada yang ngomongnya jelek. Ya bro, saya pernah diundang pengajian, ulang tahun 10 tahun pengajian. Tuh ibu udah 10 tahun ngaji, mau nganterin minuman ke tempat saya, kakinya kesandung karpet. Begitu kesandung sambil bawa air, Ustadz minum, nyangkut kunyuk. Ustadz suruh minum kunyuk. Saya bilang, Bu kok begitu? Ya, udah 10 tahun ngaji aja begitu. Tapi kalau ibu-ibu di sini insya Allah ngomongnya baik semua itu. Ada orang kalau latah kan segala punya orang dia absen. Tapi kalau ibu-ibu di sini katanya kalau latah kagetnya langsung baca Yasin. Alhamdulillah. Jadi boleh colek Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus kalau saya yakin orang yang melatahnya begitu tak akan dilatahin lagi. Karena lama nungguinnya. Dan yang melatahin juga mikir kan kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqi'ah. Terus baca Tabarokan jadi panjang. Coba kalau ibu-ibu dicolek begini, ayah masih dicolek lagi minta sambal geprek. Nah, makanya kalau ada masalah, apalagi mungkin ada yang lagi sulit, Jawa Barat nih Bu, Depok kan masuk ke Jawa Barat. Itu yang paling banyak terjebak utang pinjol. Ya, paling banyak Jawa Barat. Dan paling tinggi bukan orang yang nganggur yang minjem, tapi guru. Lah saya masuk nih guru. Tahu aja deh saya minjem juga. Pokoknya kalau ada keadaan seperti itu, kita banyakin istighfar, kita banyakin salawat, kita banyakin zikir sambil usaha. Insya Allah Allah berikan kemudahan buat kita semua. Ya Rabbal. Husnuzan sama Allah, karena ana inda dhanni 'abdi bi, aku berdasarkan persangkaan hambaku. Kalau kita husnuzan, berbaik sangka, ya, dan kemudian kuwatus silah billah, menjalin kekuatan hubungan dengan Allah, insya Allah hidup kita gak ada yang susah. Ibu-ibu di sini mungkin yang walaupun suaminya ngasih uang belanja cuma 30 atau 40 juta sebulan, kita amin, amin. Tapi jadi marah sama saya. Kalau aminnya ngasih duit ya. Nah makanya ini bagian yang pertama. Iya, kalau